warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, Ibu, keluarga besar Amat Yogyakarta yang dirahmati Allah SWT, dimanapun kita berada, izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa, yang pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema pahala menjaga konsistensi sholat tarawih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah melaksanakan ibadah puasa sudah 19 hari kita laksanakan. Mudah-mudahan kita tetap konsisten untuk selalu beribadah di bulan Ramadan ini, utamanya untuk melaksanakan sholat ibadah sholat tarawih. Kedatangan bulan suci Ramadan menjadi suntikan iman bagi umat muslim. Tidak heran jika kehadiran mulia disambut dengan luar biasa di tempat-tempat ibadah, musola dan masjid. Baik mulai dari memperbaiki cat, memaksimalkan penerangan cahaya ruangan, menata ulang ruangan agar lebih banyak memuat jamaah, dan sejumlah upaya untuk menciptakan kenyamanan ibadah lainnya. Salah satu ibadah sunnah yang mendapat sambutan antusias bagi umat muslim adalah sholat tarawih. Kita bisa menyaksikan volume jamaah di masjid dan musola yang lebih penuh dibandingkan di bulan-bulan biasanya. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, bahkan ada pula yang membawa anak kecil karena di rumah tidak ada yang menjaganya, sehingga dibawa untuk ke masjid atau musola untuk melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Boleh dikatakan puasa tanpa tarawih bagikan masakan tanpa garam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukum keutamaan dan teknisnya, keutamaan sholat tarawih, keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih sendiri sangat besar, yaitu mendapat pengampunan dosa. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa ibadah atau sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Para ulama bersepakat bahwa kata qoma Ramadan berarti sholat tarawih. Secara tegas hadis ini memotivasi umat muslim agar melaksanakan sholat yang boleh dikatakan sebagai ibadah eksklusif di bulan Ramadan. Bahkan pahala yang dijanjikan adalah ampunan dosa-dosa, dengan catatan harus yakin akan keutamaannya dan dijalani dengan penuh keikhlasan. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang artinya sholat tarawih yang hanya terdapat di bulan Ramadan ini akan menjadi penyuci bagi umat muslim dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Terkait apakah semua dosa kecil atau besar, ulama berbeda pendapat. Imam Haramain mengatakan bahwa dosa yang bisa dihapus karena sholat tarawih adalah dosa kecil, sebab dosa hanya bisa dilebur dengan jalan taubat. Berbeda dengan Imam Ibnul Muzir yang memaparkan bahwa dosa yang dihapus adalah seluruhnya, baik itu kecil maupun besar. Sebab untuk menyebut kata dosa dari redaksi di hadis di atas adalah menggunakan lafal ma, yang dalam diskursus gramatika bahasa Arabnya, ilmu nahwunya, memiliki arti umum. Menjaga konsistensi sholat tarawih, namun demikian keimanan manusia ada kalanya kita itu ada naik dan terkadang juga turun. Naik turunnya iman sendiri bisa dideteksi melalui semangat ibadah yang dilakukan seseorang. Semakin dia giat beribadah, biasanya semakin naik pula dosis keimanannya. Namun sebaliknya, jika ibadahnya mulai redup, bertanda dosis imannya mengalami penurunan. Demikian pula dalam realitas pelaksanaan kita melaksanakan sholat tarawih yang terjadi di masyarakat. Pekan pertama sampai pertengahan Ramadan mungkin volume jamaah masih ramai sampai belakang-belakang sofnya, sampai di luar halaman untuk sof
untuk pertama sampai pertengahan. Tapi begitu masuki separuh bulan terakhir, apalagi mendekati pada hari raya Idul Fitri, jumlah jamaah perlahan melandai. Yang tadinya harus dipasang alas terpal di depan musola untuk menampung jamaah yang membludak, kini bagian dalam musola saja kadang kita tidak penuh, ya, hanya 2 sof, 3 sof gitu, untuk yang terakhir. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, alasannya pun beragam, ya, mulai dari kesibukan pribadi sampai yang sudah bisa ditebak, seperti sedang mempersiapkan kedatangan hari raya Idul Fitri di rumahnya, yaitu membuat aneka macam kue lebaran, ya, menghias rumah dan segala macam ragam lainnya. Padahal, ya, jika kita memahami, ya, betul betapa besar pahala yang diperoleh umat muslim dalam menjaga konsistensi sholat tarawih, tentu seharusnya semakin mendekati lebaran, semakin semangat pula tarawihnya dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dalam salah satu potongan hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam berjamaah di masjid atau di musola sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah 1 malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan tidak bubar sampai imam selesai, ya, kita mengikuti zikir sampai berdoa bersama, maka ia akan memperoleh pahala senilai beribadah selama 1 malam penuh. Terhitung ibadah wajib dan sunnah. Imam Abu Dawud dalam sunahnya mendata hadis di atas dalam bab keutamaan melaksanakan sholat pada bulan Ramadan, yang artinya jika konteks hadis ini diberlakukan, ya, dalam sholat sunnah tarawih, maka barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, berikut witir sampai zikir dan doa bersama imam, ia akan memperoleh pahala setara menghidupkan 1 malam penuh dengan ibadah. Belum lagi malam Ramadan, ya, pasti pahalanya lebih besar lagi dibanding malam-malam lainnya. Lebih jauh para ulama menjelaskan bahwa 10 hari terakhir Ramadan merupakan alam-alam paling potensial bagi datangnya Lailatul Qadar, momen yang paling diimpikan oleh seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya jika kita konsisten menjaga sholat tarawihnya sampai 1 bulan penuh selama Ramadan, akan banyak sekali pahala yang diperoleh, termasuk meraih malam yang lebih utama dari 1000 bulan ini. Pertama, diampuni dosa-dosa sebagaimana disinggung dalam hadis di atas. Kedua, mendapat pahala senilai menghidupkan 1 malam penuh dengan beribadah selama 1 bulan Ramadan. Yang ketiga, berkesempatan meraih malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nah, semoga Ramadan tahun ini yang kita lalui lalu diberi kekuatan, iman dan imun untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh dan segala amalan-amalan sunnah di dalamnya, termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih memang sunnah, tapi ia hanya ada 1 bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, kultum pada hari ini, ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga Allah menerima puasa dan amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.